Sahabat Fresh Juice dimanapun Anda berada, saya Yofi dan Natasha. Saat ini kami berada di desa La Salette, Prancis, tempat Bunda Maria menampakkan diri kepada dua anak kecil pada tahun 1846. Sesaat lagi kita akan mendengarkan Renungan Fresh Juice. Kamis 3 Juli 2025 bersama dengan Ibu Linda Wahyudi dari Denpasar, Bali. Selamat mendengarkan. Shalom, halo sahabat Fresh Juice yang terkasih. Jumpa kembali bersama saya Linda Wahyudi dari Denpasar. Hari ini Kamis 3 Juli 2025 merupakan pesta Santo Thomas Rasul, dan gereja mengajak kita untuk merenungkan Injil Yohanes bab 20 ayat 24 sampai 29. Mari kita bersama-sama mendengarkan Injil Tuhan. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada hari Paskah, ketika Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, aku sama sekali tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang. Ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagimu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini, dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat-sahabat Fresh Juice yang terkasih, dalam hidup ini ada banyak tipe kepribadian manusia. Salah duanya yang ekstrim adalah, 1, ada orang yang sangat kritis. Dia nggak bisa melihat segala sesuatu yang tidak benar, tidak logis, tidak pas. Dia akan dengan spontan mengkritisi, memprotes. Dia orang yang tidak begitu saja mau percaya dan ikut-ikutan apa kata orang. Dia harus yakin dan percaya dulu tentang sesuatu yang ia lihat dan ia dengar adalah hal yang benar secara pikiran manusia. 2, ada orang yang sangat tidak kritis. Apapun kata orang, iya. Dia adalah tipe orang yang mudah sekali percaya pada apa kata orang. Dia nggak pernah ingin untuk punya pendapatnya sendiri. Mungkin juga dari kecil dia sudah dibiasakan dan dididik
untuk nurut apapun yang disediakan dan dikatakan oleh tokoh otoritas yang ada di sekelilingnya. Kadang orang seperti ini terasa naif dan polos, kadang juga bersikap oportunis, cari aman, cari yang paling menguntungkan, sangat takut terhadap konflik dan beda pendapat dengan orang lain. Dan ternyata dunia ini lebih senang dengan orang yang polos, naif, dan kadang oportunis itu, karena lebih mudah diatur, mudah sekali untuk dijadikan follower, tidak banyak musuh, tidak banyak konflik, tidak banyak membuat huru-hara yang ngabisin energi. Dan dunia paling tidak suka terhadap orang-orang yang suka berpikir kritis, suka mengkritik, suka tajam dalam berpikir. Mereka-mereka ini digolongkan pada orang-orang yang tukang bikin ribut dan huru-hara, tidak batu, nyebelin, dan lain-lain. Padahal sebenarnya kalau kita mau berpikir jujur dan terbuka, dunia ini sangat membutuhkan orang-orang yang kritis untuk menyaring sebuah berita, peristiwa akan menjadi benar dan terang benderang. Dunia ini butuh orang-orang yang nyebelin, yang berani mengkritisi, berani beda, dan berani bersuara keras, agar manusia ini sadar dan bangun dari zona nyamannya yang membuat dia akan mati secara perlahan-lahan. Berani untuk memporak-porandakan dan membangunnya kembali dengan kesadaran batin yang jernih. Sahabat-sahabat Fresh Juice yang terkasih, hari ini gereja merayakan pesta Santo Thomas yang sering dijuluki Thomas peragu, Thomas yang tidak percaya. Kalau kita mau berpikir lebih jernih, kita bisa melihat Thomas yang dikisahkan pada Injil hari ini termasuk pada golongan tipe 1, orang yang sangat kritis. Dia harus yakin dan percaya dulu tentang sesuatu yang ia lihat dan ia dengar adalah hal yang benar. Thomas inilah yang membuat kealahan dari Yesus menjadi terang benderang sebagai sebuah kebenaran. Thomas yang kritis dan realistis inilah yang membangunkan para murid yang lain menjadi pribadi yang sadar dalam memilih untuk mengikuti dan mewartakan jalan keselamatan Tuhan. Sahabat-sahabat Fresh Juice yang terkasih, dulu saya tidak seberapa tahu dan mengenal tentang Santo Thomas. Secara pribadi, saya juga tidak tertarik untuk mengetahui dan mengenal Santo ini lebih dekat. Sampai suatu ketika 23 tahun yang lalu, saya berkenalan dan menjalin persahabatan dengan seseorang yang bernama Thomas. Setiap kali dia selalu bercerita tentang nama Thomas yang disandangnya dengan sangat bangga dan antusias tentang bagaimana kesungguhan dan komitmen Santo Thomas dalam pelayanannya sampai ke Persia dan India. Dan sahabat saya inilah yang mengubah cara pandang saya terhadap Santo Thomas. Setiap detil cerita tentang Santo Thomas membuat saya menjadi sangat tertarik dan antusias. Sahabat-sahabat Fresh Juice yang terkasih, Santo Thomas adalah seorang martir. Ia menyerahkan hidupnya bagi Yesus dan Injilnya. Kita memang mungkin tidak akan menjadi martir seperti Thomas, namun kita perlu menjadi martir bagi keegoisan, keserakahan,
dan ketidakpedulian kita yang mungkin sering mendominasi arah hidup dan pilihan hidup kita. Kita perlu terus maju dalam solidaritas terhadap orang lain, terutama yang miskin, seperti yang sering diingatkan oleh Paus Fransiskus kepada kita. Amin. Kesangsian Thomas lebih berguna bagi kita daripada iman para murid yang percaya. Santo Gregorius Agung. Marilah kita berdoa. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih untuk Santo Thomas yang pestanya kami rayakan pada hari ini. Terima kasih untuk keteladanannya yang mengajari kami tentang apa itu iman, apa itu komitmen, apa itu berpikir kritis dan realistis dalam kehidupan kami ini, dan apa itu penyerahan diri yang seutuhnya sebagai seorang pelayan dan pewarta. Pakailah hidup kami seutuhnya ya Tuhan, sebagaimana Engkau memakai Santo Thomas sebagai pewarta kabar gembira yang sejati. Amin. Semoga Tuhan memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Santo Thomas, doakanlah kami. Amin. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice. Kamis 3 Juli 2025. Terima kasih kepada Ibu Linda Wayudi untuk renungannya hari ini. Sampai jumpa lagi dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Salam Fresh Juice.